Hal yang mengagetkan, air bekas cucian keris tersebut ternyata diperebutkan oleh para peserta ritual tersebut. Katanya sih, ada khasiatnya buat keselamatan dan kesehatan. Senjata-senjata di sini adalah senjata khas Jawa Barat. Ada keris, kujang, hingga mata tombak. Pemiliknya adalah Gun-Gun Gurnadi, salah seorang keturunan Prabu Siliwangi. Ia mengumpulkan lebih dari 1.000 senjata untuk melestarikan budaya leluhurnya. Senjata ini disimpan di rumahnya di kawasan Antapani, Bandung. Sekitar 20 tahunan yang lalu, tahun 85 mulai, karena saya senang budaya, senang sejarah. Ya, konsekuensinya di dalam budaya sejarah juga ada peradaban di mana seseorang atau masyarakat, komunitas masyarakat memiliki perkakas, baik itu yang dipakai pribadi atau untuk alat pertanian, untuk alat rumah tangga dan sebagainya. Keris adalah senjata yang terbanyak dikoleksi Gun-Gun. Sebagian keris yang berusia ratusan tahun didapatnya dari makam para leluhur. Setelah dikumpulkan, keris-keris ini diberi label sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Dari bentuk keris inilah Gun-Gun bisa mengetahui sifat-sifat pemiliknya. Salah satu koleksi istimewa Gun-Gun adalah keris milik Musso, tokoh pemberontak PKI di tahun 1948. Ini rata-rata ini keris yang look 1 ini dipakai oleh para tokoh agama Islam, yaitu mulai penyebaran agama Islam. Jika Gun-Gun mengoleksi keris karena nilai sejarahnya, beda lagi dengan Yon Suparman. Seniman jebolan Institut Seni Indonesia ini mengkoleksi keris untuk pengobatan. Tak tanggung-tanggung, yang diobatinya adalah para pasien yang terkena santet. Selain seniman, ternyata Yon juga berprofesi sebagai paranormal. Tan yang memerlukan keris ini hanya yang bersifat non medis. Ya, kadang-kadang untuk medis pun saya gunakan juga. Yang kira-kira penyakitnya sangat kronis ya. Setiap malam Jumat, Yon selalu menggelar ritual pencucian koleksinya. Air yang digunakan untuk mencuci keris ini harus air kembang 7 rupa. Keris dibersihkan dengan api yang berasal dari pembakaran kemenyan. Setelah dilap kering, keris diolesi minyak japaron. Hal yang mengagetkan, air bekas cucian keris tersebut ternyata diperebutkan oleh para peserta ritual tersebut. Katanya sih, ada khasiatnya buat keselamatan dan kesehatan. Ya, sebenarnya senjata yang mempunyai kekuatan itu karena kadar metaliumnya juga jelas. Terus si empunya sendiri mengerjakannya dengan kekuatan innernya, kekuatan batinnya, sampai menghasilkan gravitasi yang bagus sekali. Satu lagi kisah unik, ternyata yang dicuci setiap malam Jumat oleh Yon tidak cuma keris dan senjata tajam lainnya. Benda kecil ini adalah kulit harimau. Kulit harimau ini digunakan sebagai jimat oleh pemiliknya. Fungsi jimat ini adalah agar pemiliknya disegani. Secara pribadi, sampai dengan saat ini pengalaman yang sangat mendetail tentang kemampuan benda ini belum pernah saya tahu gitu. Tapi hal-hal seperti misalnya akan terjadi sesuatu atau saya ngebentak seseorang, biasanya dia mundur gitu dan tanpa bicara banyak. Jimat mungkin bisa disebut senjata tradisional Indonesia. Penggunaannya memang tidak melukai secara fisik, namun banyak orang masih mempercayai khasiat magisnya. Tadi katakan bahwa di zaman era modern ini orang sudah sedikit sekali meninggalkan hal ini. Sebenarnya tidak juga, karena secara sembunyi-sembunyi, mungkin karena gengsi, kehidupan yang sudah modern gitu ya. Secara sembunyi-sembunyi mereka banyak sekali kok. Senjata tradisional memang banyak menyimpan kisah seru, mulai dari nilai sejarah hingga tuah magis yang dimilikinya.